namanya Vira. Cewek asal Jakarta yang baru aja masuk SMA, anak pertama dari 2 bersaudara. Ayahnya seorang karyawan swasta, ibunya ibu rumah tangga yang penuh perhatian. Vira tumbuh sebagai anak yang cerdas, ceria, dan selalu nurut sama orang tua. Selama di SMP prestasinya stabil, nggak pernah terlibat masalah. Bahkan sering jadi andalan OSIS buat ngatur acara sekolah. Waktu dia lulus dan diterima di salah satu SMA negeri favorit di Jakarta, keluarganya bangga banget. Hari-hari awal di SMA berjalan biasa. Vira mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, pelajaran baru, dan teman-teman baru. Di antara semua hal yang bikin dia semangat sekolah, ada satu hal yang tiba-tiba jadi sorotan. Seorang cowok kelas 2 bernama Ardi. Cowok itu nggak banyak omong, tapi punya aura yang bikin orang segan. Badannya tinggi, gaya bicaranya tenang, dan dia selalu tampil rapi. Banyak cewek yang naksir, tapi Ardi nggak pernah kelihatan dekat sama siapapun. Vira pertama kali ngobrol sama Ardi gara-gara insiden kecil di kantin. Waktu itu, nampan makanannya hampir jatuh, dan Ardi sigap nolongin. Sejak saat itu, mereka mulai sering saling sapa. Obrolannya sederhana, soal pelajaran, guru, kadang tentang film dan musik. Tapi entah kenapa Vira merasa nyaman. Ardi perhatian. Setiap kali Vira cerita, Ardi dengerin dengan serius. Dan yang paling bikin Vira luluh, Ardi selalu bilang kalau Vira beda dari cewek-cewek lain. Seminggu kemudian mereka makin dekat, jalan bareng sepulang sekolah, ngobrol di taman sekolah. Kadang Ardi nungguin Vira selesai ekskul. Ardi mulai ngenalin Vira ke teman-teman cowoknya. Awalnya Vira agak canggung, soalnya lingkaran pergaulan Ardi beda jauh dari lingkungan dia sebelumnya. Teman-teman Ardi banyak yang lebih tua, pakai motor gede. Gaya bicaranya santai tapi sedikit kasar, dan kebanyakan udah nggak sekolah. Tapi karena Ardi bilang, mereka baik kok, cuma beda jalan hidup aja, Vira berusaha nggak memikirkan hal apapun tentang mereka. Malam minggu Ardi ngajak Vira main ke rumahnya. Katanya cuma ngobrol dan ketemu keluarganya sebentar. Vira sempat ragu, tapi Ardi meyakinkan, tenang, aku bakal jagain kamu. Sampai di sana rumahnya sepi. Katanya orang tuanya lagi keluar kota. Tapi ada beberapa teman Ardi nongkrong di ruang belakang. Musik diputar pelan, mereka duduk santai, minum kopi, dan ngobrol soal hal-hal yang Vira nggak terlalu paham tentang proyek, urusan luar, dan nanti malam. Vira duduk di sebelah Ardi, masih mencoba menyesuaikan diri. Ardi lalu nyender sambil bilang, kamu tahu nggak, hidup di Jakarta ini keras. Kalau kita nggak punya pegangan, bisa dimakan keadaan. Vira cuma diam. Ardi lalu pegang tangan Vira, tatap matanya, dan bilang, aku nggak pengen kamu capek sendirian. Kalau kamu sama aku bakal lindungin kamu. Tapi kamu juga harus bisa percaya sama aku, jangan ragu, oke? Malam itu, Vira pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa dihargai, diperhatikan. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam diri Ardi dan pergaulannya yang terasa janggal. Namun, perasaan Vira sudah terlanjur dalam. Ia merasa Ardi memberi ruang di saat semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ia merasa penting. Tapi tanpa sadar, sejak malam itu, langkah Vira mulai bergeser dari jalan yang dulu selalu dijaga rapat oleh orang tuanya. Pelan tapi pasti, dia mulai masuk ke dunia yang tidak ia kenal. Dan tidak semua orang bisa keluar darinya dengan utuh. Setelah malam itu, hubungan Vira dan Ardi makin dekat. Setiap pulang sekolah, Vira mulai lebih sering bareng Ardi daripada pulang langsung ke rumah. Dia mulai jarang ikut ekskul, bahkan tugas-tugas sekolah yang biasanya selalu dia kerjakan dengan rapi pun mulai terbengkalai. Orang tua Vira sempat curiga, tapi Vira selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Tugas kelompok, Bu, atau lagi bimbingan lomba. Pa, dan karena selama ini Vira dikenal anak yang bisa dipercaya, orang tuanya pun belum curiga macam-macam. Di sisi lain, Ardi mulai menunjukkan dunia lain yang belum pernah Vira lihat. Dunia malam. Dunia tempat nongkrong yang gelap dan asing. Awalnya, Ardi cuma ngajak Vira ikut temani ketemu teman-teman lamanya di pinggiran kota. Vira nurut karena dia pikir itu cuma sebentar. Tapi dari situ, Vira mulai ikut ngeliat hal-hal yang sebelumnya nggak pernah ada di hidupnya. Obrolan orang dewasa, gaya hidup yang bebas, dan keputusan-keputusan impulsif yang bikin Vira merasa entah kenapa berani. Ardi selalu bilang, kamu udah gede, Vir. Kamu punya pilihan sendiri. Dunia ini keras, tapi kita bisa nikmatin kalau tahu caranya. Kalimat-kalimat seperti itu pelan-pelan masuk ke pikiran Vira. Dia nggak sadar kalau dirinya sudah berubah. Dulu dia yang cuek sama penampilan, sekarang mulai tampil lebih berani. Dulu dia selalu tepat waktu, sekarang sering terlambat masuk kelas. Bahkan, beberapa teman dekatnya mulai menjauh karena merasa Vira bukan lagi Vira yang dulu.
Suatu hari Ardi ngajak Vira ke sebuah acara. Katanya cuma kumpul bareng komunitas. Tapi ternyata malam itu ada keributan kecil antara kelompok Ardi dan kelompok lain. Vira nggak ngerti detailnya, tapi yang jelas suasananya jadi tegang. Ardi berusaha tenangin semuanya, tapi jelas ini bukan pertemuan biasa. Vira pulang malam itu dengan hati nggak tenang. Tapi anehnya, dia juga merasa makin lengket sama Ardi. Mungkin karena merasa dilindungi, atau karena merasa punya tempat di dunia Ardi. Namun Vira mulai sadar, di balik semua perhatian dan perlindungan yang Ardi kasih, ada suatu harga yang harus dibayar. Dia kehilangan dirinya sendiri. Dia mulai berbohong, bukan cuma ke orang tua, tapi juga ke dirinya sendiri. Mulai berpikir mungkin ini cuma fase. Tapi setiap kali dia coba mundur, Ardi selalu berhasil meyakinkan kamu nggak sendirian. Aku satu-satunya orang yang ngerti kamu. Lama-lama tekanan itu makin terasa. Nilainya turun drastis, guru BK mulai memanggil, dan teman-teman sekelas mulai memperbincangkan perubahan sikap Vira. Tapi yang paling menyakitkan, ibunya pernah diam-diam nangis karena menemukan foto Vira di Instagram bareng teman-teman. Ardi yang menurut orang dewasa, nggak pantas buat anak seumurannya. Vira tahu, ini semua bukan sepenuhnya salah Ardi. Dia sendiri yang membiarkan semuanya berjalan. Tetapi di saat bersamaan dia merasa sudah terlalu jauh untuk balik. Dia merasa bingung antara cinta dan kesadaran. Antara kenyamanan yang palsu dan kenyataan yang mulai menghimpit. Dan semua itu mencapai puncaknya ketika suatu malam, salah satu dari teman Ardi tertangkap karena kasus kenakalan yang cukup serius. Nama Ardi ikut terseret, polisi mulai memeriksa satu persatu. Dan saat itu, Vira panik. Dia belum melakukan kesalahan besar, tapi dia tahu kalau dia terus di situ, cepat atau lambat dia juga akan terlibat. Vira duduk sendirian malam itu di kamar. Menatap dinding, melihat piala-piala masa SMP-nya yang dulu dia banggakan. Semua itu terasa jauh. Dia seperti Vira yang berbeda. Vira yang sekarang nggak tahu harus lari kemana. Pagi itu berbeda. Suasana di rumah Vira terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibunya hanya diam saat Vira pamit sekolah. Tak seperti biasanya yang selalu mendoakan sambil tersenyum. Tapi Vira tahu, itu bukan karena ibunya marah melainkan karena kecewa. Sejak kejadian teman Ardi yang ditangkap, kabar tentang kelompok itu mulai menyebar. Nama Ardi ikut tercatat dalam pemeriksaan, dan karena sering terlihat bersama mereka, Vira juga ikut dipanggil ke ruang BK. Di ruang itu guru BK tidak memarahi Vira, justru mereka berbicara dengan lembut. Mereka tidak menghakimi, tapi mencoba membuka mata Vira. Kamu tahu, Vir, bukan semua orang jahat. Tapi kita punya pilihan untuk tetap berada di lingkungan yang bisa menjaga masa depan, atau justru menyeret kita ke arah yang salah. Kamu anak yang cerdas. Jangan hancurkan itu hanya karena kamu merasa sendiri. Ucapan itu menampar Vira pelan-pelan. Dia pulang sekolah dengan kepala penuh pikiran. Di kamarnya, dia duduk lama sambil melihat pesan Ardi di ponselnya, pesan ajakan untuk kumpul sebentar seperti biasa. Tapi untuk pertama kalinya, Vira tidak membalas. Beberapa hari berlalu, Vira mulai menjauh. Bukan karena dia membenci Ardi, tapi karena dia mulai sadar, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ardi sempat datang ke sekolah, mencoba bicara, tapi Vira hanya berkata pelan, "Aku mau berubah, Ard. Aku nggak bisa terus kayak gini." Ardi hanya menatap Vira dengan mata yang sayu. "Aku ngerti," katanya singkat, lalu pergi. Dan sejak hari itu, mereka tidak pernah saling bertemu lagi. Minggu-minggu berlalu, Vira kembali fokus pada sekolah. Berat, memang. Beberapa orang masih menatapnya dengan curiga, tapi ada juga yang mulai percaya lagi. Guru-guru mulai memberi dukungan, bahkan ibunya pun pelan-pelan kembali tersenyum. Vira memutuskan untuk mengisi waktunya dengan kegiatan positif, ikut organisasi sekolah lagi, membantu perpustakaan, dan mulai ikut konseling rutin. Yang paling membuatnya kuat bukan karena dia ingin membuktikan ke orang lain, tapi karena dia ingin memaafkan dirinya sendiri. Memaafkan karena pernah salah arah, pernah percaya terlalu dalam, dan pernah lupa siapa dirinya. Hingga akhirnya, di suatu momen refleksi sekolah, Vira memberanikan diri menceritakan pengalamannya kepada adik-adik kelasnya. Bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk jadi pelajaran. Dia berkata, "Kadang kita sayang sama orang sampai lupa sayang sama diri sendiri. Tapi kalau kamu merasa tersesat, pulanglah. Pintu kebaikan gak akan pernah dikunci." Cerita Vira memang bukan kisah sempurna. Tapi dari kesalahannya, ia belajar. Dari luka, ia tumbuh. Dan dari semua itu, ia tahu.
Masa muda itu bukan tentang siapa yang paling berani melawan aturan, tapi siapa yang berani bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Nilai moral utama dari cerita ini: jangan pernah malu untuk mundur dari hubungan yang tidak sehat. Sayangi diri sendiri sebelum mencoba menyelamatkan orang lain. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, tapi bisa jadi awal dari perubahan.